Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung yang tenang, di balik tawa dan doa yang mengalun setiap hari, tersembunyi kisah tragis yang merobek hati siapapun yang mendengarnya. Seorang janda yang baru pulang dari Tanah Suci, disambut dengan hormat dan kekaguman, namun tak ada yang tahu, di balik jubah putih dan senyum manisnya, tersimpan hasrat kelam yang menggiringnya pada kehancuran. Ia bukan sekadar jatuh cinta, ia terjerumus dalam nafsu, menggoda suami orang, dan akhirnya dibalas dengan santet mematikan dari istri yang dikhianati. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana azab itu datang? Perlahan namun pasti, merenggut nyawa dengan cara yang mengerikan? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Bang Eling History, agar kami selalu bersemangat untuk berbagi cerita menarik lainnya. Suasana pagi di kampung Karangwangi begitu damai. Burung-burung berkicau di antara pohon kelapa, udara sejuk menyapu pelan dedaunan yang basah oleh embun. Dari kejauhan, terdengar suara rombongan pengajian ibu-ibu yang menyambut kepulangan seseorang yang sudah lama merantau. Bu Hajjah Maryam akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Setelah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi, ia pulang dengan membawa harta melimpah, wajah yang bersih terawat, dan gelar hajjah yang membuat warga kampung langsung menghormatinya. Tak butuh waktu lama, namanya menjadi buah bibir di mana-mana. Bu Hajjah itu dermawan. Loh, bisik seorang ibu pada tetangganya. Iya, katanya mau bantu bangun musola di ujung kampung, sahut yang lain. Tak hanya dikenal karena kekayaannya, Bu Hajjah juga kerap tampil anggun. Jubah putih bersih, tas mahal, dan parfum mewah melekat dalam setiap langkahnya. Namun, di balik senyum manis dan ucapannya yang lembut, mata Bu Hajjah menyimpan sorot kosong. Ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta maupun pujian. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Bu Hajjah berdiri di teras rumah barunya. Rumah megah bergaya Timur Tengah itu kontras dengan bangunan warga lain yang masih beratap genteng tua. Di seberang jalan, terlihat seorang pria parubaya sedang memperbaiki rantai motor tuanya. Keringat menetes dari dahinya, sementara seorang wanita tampak menyodorkan segelas teh hangat. Bu Hajjah memperhatikan pasangan itu dalam diam. Itu Pak Rusdi dan istrinya, Bu Sari, ujar pembantu Bu Hajjah dengan nada ramah. Mereka orang baik, tapi hidupnya pas-pasan. Senyum Bu Hajjah mengembang perlahan. Ada sesuatu dalam diri Pak Rusdi yang menarik perhatiannya. Bukan hanya ketampanannya, tapi ketenangan dan kelembutan yang terpancar dari gerak-geriknya. Sejak hari itu, Bu Hajjah sering berdiri di teras saat sore datang. Tatapannya tak lagi sekadar menikmati matahari terbenam, tapi mengarah ke rumah sederhana di seberang jalan. Dan tanpa ia sadari, benih keinginan terlarang mulai tumbuh di relung hatinya. Hari-hari berikutnya, Bu Hajjah semakin sering mencari-cari alasan untuk mendekati keluarga Pak Rusdi. Ia membawa sembako, sesekali mengirim makanan lewat pembantunya, bahkan pernah secara langsung datang mengetuk pintu rumah mereka dengan alasan ingin silaturahmi. Ini cuma sedikit rejeki yang Allah titipkan lewat saya, ucap Bu Hajjah sambil tersenyum hangat kepada Bu Sari. Bu Sari, wanita yang lugu dan bersahaja, menerimanya dengan penuh terima kasih. Ia sama sekali tidak mencurigai niat di balik kebaikan itu. Dalam hatinya, Bu Hajjah adalah contoh wanita muslimah sejati, kaya, peduli, dan penuh empati. Namun diam-diam, Bu Hajjah menyusun rencana. Ia mulai mengatur waktu supaya bisa bertemu Pak Rusdi sendirian. Suatu siang, saat Bu Sari sedang pergi ke pasar, Bu Hajjah berpura-pura mengalami masalah listrik dan meminta bantuan Pak Rusdi. Maaf, Pak Rusdi, kabel kipas angin saya putus. Bisa tolong bantu sebentar? Ujarnya manja. Pak Rusdi, yang dikenal ramah dan ringan tangan, tak menolak. Ia pun datang ke rumah Bu Hajjah, dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, langkahnya telah memasuki jebakan halus seorang wanita yang sedang dikuasai nafsu. Waktu demi waktu, Bu Hajjah semakin berani. Ia mulai membicarakan hal-hal pribadi dengan Pak Rusdi. Tentang kesepian, tentang hidup sendiri, tentang rindu akan perhatian seorang pria. Pak Rusdi hanya tersenyum canggung. Ia tahu batasnya, namun perhatian Bu Hajjah membuatnya perlahan goyah. Suatu malam, saat kampung mulai sepi dan suara jangkrik bersahutan di kejauhan, Bu Hajjah duduk sendiri di ruang tamunya. Di tangannya, sebuah bingkisan kecil terbungkus rapi.
Besok aku kasih ini ke Pak Rusdi. Biar dia makin sayang sama aku, gumamnya lirih, sambil tersenyum penuh harap. Tak ia sadari, dari balik jendela rumahnya, seseorang mengintip dengan mata berkaca-kaca. Bu Sari yang baru pulang dari arisan, melihat bayangan suaminya keluar dari rumah Bu Hajjah 2 jam lalu. Dan kini, hatinya dipenuhi tanya dan kecemasan. Malam itu, Bu Sari tak bisa tidur. Bayangan suaminya keluar dari rumah Bu Hajjah terus terulang di kepalanya. Ia mencoba berprasangka baik, mencoba menenangkan hati, namun rasa cemburu perlahan berubah menjadi luka yang menganga. Beberapa hari kemudian, sikap Pak Rusdi mulai berubah. Ia jadi lebih diam, sering melamun, dan mulai pulang terlambat. Bu Sari mencoba bertanya, namun jawabannya selalu datar dan singkat. Capek, tadi lembur, katanya tanpa menatap mata istrinya. Namun diam-diam, Pak Rusdi mulai menikmati perhatian Bu Hajjah. Makanan lezat, hadiah-hadiah kecil, dan rayuan halus membuatnya merasa dihargai dan dimanjakan. Di rumah Bu Hajjah, ia merasa penting. Di sisi Bu Sari, ia merasa seperti beban. Suatu sore, ketika Bu Sari sedang menyapu halaman, ia melihat suaminya duduk di teras rumah Bu Hajjah sambil tertawa. Bu Hajjah menyentuh lengannya dengan manja. Hati Bu Sari langsung hancur. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang jatuh satu persatu ke tanah. Malamnya, setelah menangis dalam diam, Bu Sari memberanikan diri bertanya pada suaminya. Mas, Bu Hajjah itu, apa ada hubungan khusus sama kamu? Pak Rusdi hanya diam. Tatapannya kosong. Ia tak menyangkal, namun juga tak mengiyakan. Diamnya justru membuat luka itu semakin dalam. Beberapa hari berlalu. Bu Sari mulai sakit. Nafsu makannya hilang, dan tubuhnya terasa lemas. Ia hanya bisa memandangi suaminya yang semakin jauh. Di dalam hatinya, amarah dan rasa terhina mulai menumpuk. Sampai pada suatu malam, ia pergi diam-diam meninggalkan rumah. Dengan langkah pelan namun pasti, ia menuju ke sebuah kampung di seberang hutan. Tempat itu dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun tua yang bisa melakukan apa saja. Di gubuk kecil berbau dupa dan tanah lembab, Bu Sari duduk bersimpuh di depan sang dukun. Saya mohon, balaskan rasa sakit ini. Bu Hajjah sudah merebut suami saya, ucapnya sambil menyerahkan selembar foto, seikat rambut, dan potongan kain dari baju suaminya. Dukun itu tersenyum samar. Lalu berkata pelan, permintaanmu akan segera dikabulkan. Tapi ingat, semua ada harga dan resikonya. Bu Sari tak peduli. Ia hanya ingin Bu Hajjah merasakan sakit seperti yang ia rasakan. Sejak malam itu, rumah Bu Hajjah mulai terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang bahkan saat matahari sedang terik. Lalat-lalat hitam tiba-tiba bermunculan di dapur, padahal tak ada bangkai ataupun sisa makanan. Suara-suara aneh terdengar dari kamar belakang. Geraman lirih, bisikan tanpa sumber, dan langkah kaki meski rumah dalam keadaan kosong. Bu Hajjah mulai sering mimisan. Tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Ia mengira itu hanya kelelahan. Namun saat bercermin, wajahnya berubah pucat, matanya membengkak, dan bibirnya menghitam. Setiap kali mencoba membaca ayat suci, lidahnya keluh, suaranya serak, dan tenggorokannya terasa dicekik. Suatu malam, ia memanggil seorang ustaz untuk meruqyah rumahnya. Namun begitu ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Bu Hajjah mendadak kaku. Ia meronta, menjerit, lalu pingsan dengan mata terbuka. Sang ustaz pun hanya bisa menggeleng pelan. Ini bukan sakit biasa. Ini kiriman dari orang yang sangat tersakiti. Kabar tentang kondisi Bu Hajjah menyebar cepat. Warga mulai menjauh. Bahkan pembantunya kabur karena tak sanggup menahan bau busuk yang keluar dari tubuh majikannya, meski ia masih hidup. Di sisi lain, Bu Sari menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca dari kejauhan. Ada rasa puas, tapi juga ketakutan. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang Bu Hajjah datang dengan tubuh gosong, meminta ampun, menangis dalam darah. Puncaknya, pada suatu malam Jumat, jeritan mengerikan terdengar dari rumah Bu Hajjah. Tetangga yang nekat datang mendapati tubuh Bu Hajjah menggelepar di lantai, penuh luka bakar, dengan mata terbelalak dan mulut mengeluarkan busa hitam. Tak lama kemudian,
Ia menghembuskan napas terakhir dengan wajah penuh ketakutan. Pemakaman Bu Hajjah jadi peristiwa paling mengerikan di kampung itu. Peti matinya mendadak terbakar dari dalam saat hendak diturunkan ke liang lahat. Para penggali kubur mencium bau bangkai menyengat dari jasadnya. Bahkan tanah di kuburannya terasa keras dan panas. Sulit digali, seolah menolak menerima tubuh yang penuh dosa. Sejak hari itu, rumah mewah Bu Hajjah dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani mendekat. Suara tangisan dan bau busuk kerap muncul tiba-tiba, terutama saat malam menjelang. Dan orang-orang pun hanya bisa berkata dalam hati, azab itu nyata. Dan terkadang, datang lewat tangan orang yang disakiti.